Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kin Edu, masih membahas tentang kuliah biokimia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Nah, apa itu karbohidrat? Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, karena kita sehari-hari mengkonsumsi karbohidrat, baik itu nasi, roti, gandum, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita simak slide berikut ini. Karbohidrat. Kalau kita bicara karbohidrat, pasti yang akan kita langsung pikirkan adalah tentang nasi, jagung, roti, gandum, kentang, dan lain-lain semua yang berhubungan dengan makanan pokok, terutama makanan-makanan berat. Untuk pendahuluan, jadi karbohidrat ini adalah biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Dilihat dari namanya, molekul ini terdiri dari karbon, rumus molekulnya adalah C, dan hidrat adalah air atau H2O. Kemudian mempunyai rumus molekul CH2O N kali untuk monosakarida. Dan karbohidrat ini dapat disintesis dari CO2 dan H2O dalam proses fotosintesis. Jadi kalau kita lihat strukturnya, CnH2O N kali. Ini karbonnya, ini adalah hidratnya. Sehingga bisa disingkat namanya karbohidrat. Golongan karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah oligosakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi dengan cara hidrolisis. Jadi keywordnya ada di sini, tidak dapat diurai lagi dengan cara hidrolisis. Mungkin dia bisa diurai dengan cara yang lain selain hidrolisis. Yang kedua adalah oligosakarida. Oligosakarida ini adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 sampai 6 monosakarida. Nah, biasanya kalau dikenalnya kalau terdiri dari 2 monosakarida disebutnya disakarida, kalau 3 trisakarida, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat yang tersusun lebih dari 6 monosakarida. Fungsi karbohidrat dalam organisme memiliki berbagai peranan. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, bahan bakar, dan senyawa antara metabolisme. Contohnya adalah pati, glikogen, ini dapat terurai menjadi glukosa, kemudian glukosa masuk proses atau reaksi respirasi, akan menjadi energi. Kemudian yang kedua adalah bagian dari kerangka struktural pembentuk RNA dan DNA. Contohnya adalah gula ribosa dan deoksiribosa. Yang ketiga adalah elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, dan eksoskeleton arthropoda. Ini biasanya adalah polisakarida, ada kitin, gitosan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah identitas sel. Ini berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel atau cell-cell recognition. Ini biasanya fungsi dari golongan oligosakarida. Nah, sekarang kita masuk ke monosakarida. Monosakarida berdasarkan gugus fungsinya terdapat dalam bentuk aldosa dan ketosa. Kalau dari katanya aldosa, berarti monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid, sedangkan ketosa monosakarida yang mengandung satu gugus keton. Nah, ini pembagiannya. Ini atomnya kalau dia terdiri dari 3 atom karbon disebutnya triosa. Kalau dia gugusnya aldehid atau golongan aldosa namanya gliserosa. Kalau dia golongan keton namanya dihidroksiaseton. Kemudian C4 tetrosa, golongan aldosanya namanya eritrosa, ketosanya namanya eritrulosa. C5 pentosa, yaitu golongan ribosa, untuk ketonnya adalah ribulosa. Dan C6 atau heksosa, ini untuk aldosa namanya glukosa, untuk golongan ketosa namanya fruktosa. Nah, ini struktur dari alfa-D-glukosa. Di atas ini ada gugus aldehid, ya, gugus aldehid C, H, dan O. Ya. Ini adalah gugus reduksi, makanya biasanya disebutnya gula pereduksi.
Ini adalah gugus, ada gugus karbonil C rangkap 2O. Glukosa termasuk ke dalam aldosa atau heksosa, C-nya ada 6. Kemudian nah di sini ada gugus hidroksi di C nomor 5 ya. Dan gugus karbonil di C nomor 1. Nah, ini fungsinya apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian nama glukosa ada D-glukosa. Ya. D-glukosa, dextrorotatory, ya. Dia memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Nah, ciri dari D-glukosa itu bisa kita lihat kalau untuk golongan karbohidrat di C nomor 2 dari bawah, ya. 1, 2. Nah, C ini, lihat gugus OH-nya. Kalau OH-nya ada di sebelah kanan, maka dia disebutnya D, ya, dextro. Kalau OH-nya ada di sebelah kiri, ya, maka disebutnya dia L, levo. Ya. Jadi yang dilihat adalah gugus OH yang terikat pada C nomor 2 dari bawah. Ya. Kemudian ini fruktosa. Fruktosa atau golongannya adalah ketosa, gugusnya keton di sini. Ya, beda dengan glukosa. Glukosa gugusnya adalah aldehid. Ini termasuk golongan heksulosa, C-nya 6 juga. Ya. Nah, di sini namanya D-fruktosa sama posisi atau disebut D itu karena posisi OH-nya ada di sebelah kanan. Posisi OH yang mana? Posisi OH di C nomor 2 dari bawah ini. Ya. Pembentukan hemiasetal siklik. Nah, glukosa mempunyai gugus aldehid pada karbon 1 atau C1 dan gugus hidroksil pada karbon 4 dan 5. Nah, kalau kita lihat di sini, di C nomor 1 ini punya gugus aldehid, C nomor 4 dan C nomor 5 ini punya gugus hidroksi. Nah, dari sini ya, reaksi umum antara alkohol dan aldehid itu akan membentuk namanya hemiasetal. Ya. Untuk golongan karbohidrat ini hemiasetalnya ini bentuknya siklik, ya, siklik rantai tertutup. Dalam larutan air, glukosa dapat bereaksi intramolekuler untuk menghasilkan hemiasetal siklik. Nah, hemiasetal pada glukosa ini ada dua bentuk, ada yang cincin 5 anggota dan cincin 6 anggota. Untuk cincin 5 anggota, OH yang dipakai atau gugus hidroksi yang dipakai untuk bereaksi dengan gugus aldehid ada di hidroksil pada karbon nomor 4. Sedangkan hemiasetal cincin 5 anggota, hidroksi yang digunakan untuk bereaksi dengan gugus aldehid adalah gugus hidroksil pada karbon nomor 5. Nah, ini di sini. Jadi kalau yang bereaksi OH yang di C nomor 4 dengan gugus hidroksi aldehid ini, dia akan terbentuk hemiasetal cincin 5 anggota. Tapi kalau dia bereaksinya dengan C nomor 5, OH yang ada di C nomor 5, maka yang terbentuk adalah hemiasetal cincin 6 anggota atau segi 6. Ini segi 5. Nah, ini proses atau reaksi pembentukan dari hemiasetal siklik. Jadi aldehid D-glukosa di sini, ya, ini gugus aldehid. Nah, di sini dia bereaksinya dengan C nomor 5. Ya, dengan hidroksi di C nomor 5. Nah, reaksinya apa yang terjadi? Jadi ini ya. Ini dia punya namanya pasangan elektron bebas, ya. Lebih elektronegatif. Ini akan menyerang C. C ini dia lebih elektropositif, ya. Akan menyerang ini, kemudian terbentuk ini C, H, OH. Nah, ini jadi OH, ya. HOH. Kemudian C ini mengikat O ini, ya. Jadi COC. Nah, H dari OH ini pindah ke
karbonil ini jadi OH. D-glukopiranosa. Kemudian dia akan membentuk konformasi yang stabil, bentuknya seperti ini, dan namanya struktur atau konfigurasi Howard. Ya. Ini struktur glukosa seperti ini. Cuman nanti bentuk tiga dimensinya ada yang lebih stabil ya, kalau kita bicara kimia organik. Nah, jadi C nomor 1 ada di sini ya. Kemudian O ini, ya O ini ada di sini. Nah, O, terus ini jadi CH2OH ini. Oke, di C nomor 6. Jadi C nomor 6 tetap nomor 6. Ya. C nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian glukosa itu juga ada istilah alfa dan beta. Nah, bedanya di mana? Itu bisa kita lihat dari konfigurasi Howard seperti ini. Nah, dilihat di gugus hidroksi yang ada di C nomor 1. Kalau OH-nya ini ada di bawah, ya, maka ini disebutnya alfa glukosa. Kalau OH-nya ada di atas, itu namanya beta glukosa. Nah, ini glukosa, ini semuanya kebetulan alfa ya. Jadi posisi hidroksi di C nomor 1 ada di bawah semua. D alfa D glukosa, alfa D galaktosa, alfa D manosa, dan alfa D fruktosa. Oke, pada monosakarida ini ada 3 ini yang paling terkenal, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, bedanya di mana? Jadi glukosa ini terdapat di dalam darah, ya, biasa disebut gula darah. Jadi kalau orang cek gula darah, maka yang dicek adalah kadar glukosanya. Orang yang kena diabetes itu karena kelebihan glukosa pada darah. Nah, glukosa ini adalah sumber ATP, energi dalam respirasi seluler. Tersimpan dalam bentuk polimer, yaitu pati dan glikogen. Kemudian pada struktural, dia berbentuk selulosa. Jadi selulosa, pati, glikogen, itu monomernya semuanya adalah glukosa. Yang kedua adalah galaktosa. Galaktosa dikenal sebagai gula dalam susu dan yogurt. Sebagai bagian dari laktosa, terdapat dalam polimer sebagai agar-agar. Jadi kalau gula dalam susu biasanya laktosa. Laktosa ini adalah suatu disakarida. Disakarida ini tersusun dari galaktosa dan glukosa. Kemudian yang ketiga adalah fruktosa. Fruktosa adalah gula dalam madu dan buah-buahan, juga berasal dari hasil hidrolisis sukrosa. Jadi sukrosa itu tersusun dari fruktosa dan glukosa. Kalau terhidrolisis hasilnya ini, itu hasil dari sukrosa. Ini tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara struktur D dan L pada monosakarida, D dextro, L levo. Jadi D itu adalah, mana di? Oke, ini. Posisi OH di C nomor 2 dari bawah, saya sebut C nomor 2 dari bawah, ada di sebelah kanan, sedangkan L itu adalah posisi OH di C nomor 2 dari bawah, ada di sebelah kiri. Kemudian berikutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida dapat diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida dengan bantuan enzim tertentu atau hidrolisis dengan asam. Oligosakarida yang paling sederhana itu adalah disakarida, karena dia tersusun dari 2 satuan monosakarida. Nah, pada disakarida dikenal ada ikatan namanya ikatan glikosidik. Nah, apa itu ikatan glikosidik? Ikatan antara 2 molekul monosakarida. Jadi kalau 2 monosakarida bergabung, berikatan, nah ikatannya itu namanya ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk antara gugus hidroksil dari atom C nomor 1, yang juga disebut dengan karbon anomerik, dengan gugus hidroksil dan atom C pada molekul gula yang lain. Ya. Intinya pada gula monosakarida sebelah kiri itu ada di gugus hidroksil di C nomor 1, dia yang akan berikatan. Kemudian bereaksi dengan gugus hidroksil dan atom C pada molekul gula yang lain. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 dengan melepaskan satu molekul air. Ini umumnya, cuman selain 1,4 ada 1,6 juga ada. Nanti kita lihat. Nah,
Di sakarida yang umum itu ada dua, yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sebenarnya kita sudah singgung ya. Dan semuanya mengandung glukosa. Semuanya mengandung glukosa. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah urutannya. Jadi sukrosa, glukosa dengan fruktosa. Glukosa sebelah kiri, fruktosa sebelah kanan. Kenapa nggak boleh dibalik fruktosa, glukosa? Nanti ikatannya itu beda. Ikatannya akan berbeda. Jadi ini sudah sesuai urutan berikatan ya. Glukosa sebelah kiri, fruktosa sebelah kanan. Laktosa, galaktosa, dan glukosa. Maltosa, glukosa, glukosa. Jadi semuanya mengandung glukosa. Nah, ini maltosa. Maltosa adalah glukosa dengan glukosa. Terdiri atas dua molekul glukosa dari hidrolisis pati. Ya, ini hasil hidrolisis pati oleh enzim beta amilase dan merupakan gula reduksi. Nah, kita lihat di sini glukosa alfa 14 glukosa atau biasa kalau dikatakan ikatannya adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Alfa karena OH-nya di bawah, 14 karena di sebelah kiri di C nomor 1 dan di sebelah kanan di C nomor 4. 1 2 3 4 ya. Jadi glukosa dengan glukosa yang berikatan alfa 14 yang sebelah kiri posisi alfa di C nomor 1 dan nomor 4 ya. Jadi ini ikatannya apa? Ikatannya adalah alfa ya, dilihat alfa betanya dilihat di monosakarida sebelah kiri, alfa 1,4 glikosidik. Nah, laktosa galaktosa dengan glukosa. Nah, di sini ikatannya dilihat, ikatannya posisinya ada dari atas, berarti posisinya adalah beta. Ya, beta di C nomor 1 dan C nomor 4. Jadi beta 14 glikosidik. Nah, laktosa ini terdiri atas galaktosa dan glukosa. Terdapat pada susu. Ya. Pada mamalia kandungannya sekitar 2-8,5%. Kemudian pada sapi dan kambing sekitar 4,5-4,8%. Dan merupakan gula reduksi. Nah, yang ketiga adalah sukrosa. Sukrosa ini glukosa dengan fruktosa. Tadi kenapa saya bilang ini tidak boleh kebalik ya? Karena posisi ikatannya ini adalah alfa 15 glikosidik ya. Glukosa dengan fruktosa. Glukosa sebelah kiri, fruktosa sebelah kanan. Alfa karena di C nomor 1 ini mulai dari bawah ya, dari bawah. Nah, di sini di C nomor 5 dia 1 2 3 4 5. Di C nomor 5 ada fruktosa. Fruktosa terdiri atas glukosa dan fruktosa, terdapat pada batang tebu, bit, siwalan, dan kelapa kopior. Makanya biasa disebut dengan gula buah ya, fruktosa ini. Dan merupakan gula non-reduksi ya. Kenapa dia gula non-reduksi? Karena di sini nggak ada gugus aldehidnya ya, pada fruktosa ini. Dia gugusnya keton di awal. Nah, kemudian polisakarida. Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim tertentu. Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai yang pertama dia penguat tekstur, contoh selulosa, hemiselulosa, patin, lignin. Tidak dapat dicerna tubuh karena dia berupa serat-serat atau dietary fiber yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Nah, biasanya kenapa sih orang perlu mengkonsumsi serat? Khususnya ini. Jadi serat itu, dietary fiber itu mempunyai fungsi untuk menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Jadi supaya sistem pencernaannya kalau enzim-enzimnya bekerja maksimal, maka sistem pencernaannya akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah sebagai sumber energi. Pati, dekstrin, glikogen, dan fruktosa ini sebagai sumber energi. Nah, ini ilustrasi dari polisakarida. Ya. Ini rantai utamanya, ini adalah rantai bercabang.
Nah, rantai utama, biasanya rantai lurus ini, itu biasanya ikatannya adalah alfa 14, ada yang beta 14 ya. Kalau ini alfa 14 ya, alfa C nomor 1 dan C nomor 4. Kemudian cabangnya, nah dia bisa membentuk cabang, branch chain, ya, rantai cabang ini, itu dengan ikatan 16, ya, alfa 16 glikosidik. Ini di C nomor 1 posisi alfa dengan C nomor 6. Nah ini membentuk cabang. Tapi setelah cabang ini dia akan berikatan 14, ya, alfa 14 lagi gitu. Jadi untuk membentuk rantai itu 14 ikatannya, untuk membentuk cabang itu 16, ya. Ikatan alfa 16 glikosidik. Yang pertama, golongan polisakarida adalah selulosa. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Molekul tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus dengan ikatan beta 14 glikosidik. Selulosa ini monomernya berupa glukosa, tapi ikatannya di sini adalah ikatan beta 14 glikosidik. Nah, nanti bedanya selulosa dengan pati apa? Kita lihat. Nah, ini struktur dari selulosa, jadi ikatannya beta 14 glikosidik. Kalau melihat begini seolah-olah ini adalah alfa 14 ya, padahal ini adalah beta. Lihat posisi O-nya, oksigennya ada di bawah. Nah, posisi oksigennya ada di bawah. Jadi kalau ini kan biasanya oksigennya ada di atas sini. Jadi kalau dia di sini, maka posisi ikatannya ada di atas, dia baru beta. Tapi karena ini oksigennya ada di bawah, posisinya ke arah oksigen ini, maka ini juga beta. Jadi gambar ini tidak salah. Jadi ini beta 14 glikosidik. Jadi glukosa dengan glukosa. Ya. Kemudian terus membentuk rantai glukosa, glukosa, glukosa terus dengan ikatan beta 14 glikosidik sebanyak N kali, itu akan terbentuk struktur selulosa atau rantai selulosa. Nah, kemudian ada selulosa fiber, serat selulosa. Jadi serat selulosa itu adalah rantai lapisan-lapisan dari rantai selulosa. Ya, ini struktur selulosa, struktur utama, rantai lurus gitu. Kemudian dia membentuk layer, lapisan. Nah, lapisan antara selulosa yang satu dengan selulosa yang lain ini distabilkan dengan ikatan hidrogen, ya, hydrogen bonding between Jackson cellulosa chains, ya. Jadi antara dua rantai selulosa ada ikatan hidrogen. Jadi hydrogen bonding to other cellulose molecules can occur at this point. Ya. Jadi ikatan hidrogennya itu terjadi di C nomor 2. Ya, di C nomor 2, di hidrogen, di gugus hidroksil, gugus hidroksil di C nomor 2. Nah, ini membentuk ikatan hidrogen dengan, nah ini, ya posisi ini. Ya. Dia membentuk serat, ya serat selulosa. Kemudian yang kedua adalah pati atau amilum. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa 14 glikosidik. Jadi monomernya sama-sama glukosa. Bedanya di mana? Bedanya antara selulosa dengan pati. Kalau selulosa, dia tadi ikatannya adalah beta 14 glikosidik. Nah, kalau pati ini adalah ikatannya alfa 14 glikosidik. Beda alfa sama beta saja, ya. Selulosa tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan manusia, sedangkan pati bisa. Nah, itulah kekuasaan Allah ya. Jadi hanya beda ikatan alfa dengan posisi alfa dan beta saja, satu bisa dimakan oleh manusia, satunya tidak, gitu. Nah, pati dapat dipisahkan menjadi dua fraksi utama berdasarkan kelarutannya dengan air panas. Jadi kalau kita melarutkan pati dalam air panas, ada yang larut di air, namanya amilosa, ini berbentuk rantainya lurus. Ya. Jadi polimer rantai lurus. Sedangkan yang tidak larut dalam air panas, ini adalah berupa amilopektin. Amilopektin ini adalah rantai bercabangnya. Nah, ada rantai bercabangnya.
Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, bergantung dari panjang rantai karbonnya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Nah, jadi ada pati dari singkong, pati dari misalkan dari beras, itu beda sifatnya. Kemudian untuk yang rantainya lurus, ikatannya adalah alfa 14 glikosidik. Sedangkan yang membentuk cabang tadi, ikatannya adalah alfa 16 glikosidik. Nah, pati terdapat pada tumbuh-tumbuhan, ada pada biji-bijian, padi, beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Ada di umbi-umbian, ketela, ubi, kentang. Nah, ini masing-masing ini punya sifat yang berbeda-beda. Ya, apalagi kalau ibu-ibu bikin kue ya, ada yang pakai tepung gandum, ada yang tepung beras, ada yang tepung singkong, itu udah beda-beda rasanya dan teksturnya juga akan berbeda. Padahal sama-sama pati gitu, sama-sama pati. Cuman kok sifatnya beda, yaitu tergantung dari panjang rantai karbonnya dan rantainya lurus atau bercabang. Nah, yang lurus ikatannya adalah alfa 14 glikosidik ini, yang bercabang adalah ikatannya alfa 16 glikosidik. Oke. Nah, ini struktur dari amilum, ini yang rantai lurus, ini yang bercabang. Nah, lurus itu maksudnya dalam arti, ya dia bisa muter-muter begini, tapi maksudnya nggak ada cabangnya. Gitu. Seperti benang, kalau kita tarik garis lurus, tarik ya jadi lurus gitu rantainya. Berikutnya adalah glikogen. Glikogen ini juga suatu polisakarida, jadi dia bentuk polimer glukosa dengan struktur yang mirip dengan amilopektin, tetapi banyak cabang. Hampir setiap 8 residu itu ada cabangnya dan bentuknya dia lebih pendek. Monomernya sama, jadi mau selulosa, mau pati, mau glikogen, monomernya adalah sama, glukosa. Bedanya ada yang rantainya lurus, ada yang bercabang, ada yang C-nya panjang, ada yang pendek. Nah, kayak glikogen ini dia cenderung banyak cabang dan rantainya lebih pendek. Nah, glikogen ini biasanya terdapat pada hewan sebagai bentuk simpanan karbohidrat. Jadi kalau kita mengkonsumsi nasi misalnya, atau karbohidrat, kemudian dikunyah, masuk sistem pencernaan, dia akan terhidrolisis menjadi glukosa. Nah, dari glukosa itu sebagian akan masuk ke sistem respirasi menjadi energi, nah sebagian lagi disimpan dalam bentuk cadangan makanan, yaitu glikogen. Nah, ketika dibutuhkan energi, maka glikogen ini akan dipecah lagi menjadi glukosa. Nah, ini prosesnya namanya glikogenolisis. Setelah terbentuk glukosa, masuk ke sistem respirasi akan menghasilkan energi. Nah, biasanya glikogen ini tersimpan di dalam hati dan otot. Nah, ini struktur glikogen. Dia banyak cabangnya dan rantainya lebih pendek, ya, lebih rumit kalau kita lihat. Ini struktur glikogen dan amilum, hampir sama ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu penjelasan singkat terkait dengan karbohidrat. Demikian penjelasan singkat terkait dengan karbohidrat. Jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar atau di classroom masing-masing. Saya kira itu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.